Shalom Bapak Ibu, anggota KUL GKI Muntilan, ataupun Bapak Ibu yang lain yang juga ikut menikmati ibadah KUL setiap hari Rabu. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan buat Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan kami boleh berjumpa melalui media YouTube ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk kami belajar akan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya. Biarkanlah hikmat Tuhan yang ada di dalam diri kami masing-masing, supaya kami juga boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada kesempatan ini akan saya ambil dari Matius 6 ayat 33. Bapak Ibu dapat menyiapkan di tempat masing-masing untuk membuka Alkitab untuk kita baca bersama-sama dari Matius 6 ayat 33. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang tertulis di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita suatu hari pergi ke tempat belanja, apakah itu ke supermarket atau juga mungkin ke mall, yang mungkin saat ini sudah jarang karena kita mungkin dibatasi untuk bepergian ke tempat-tempat umum. Tetapi kalau kita pergi ke tempat-tempat belanja dan kita melihat ada iklan di sana, iklan yang bertulis buy one get two atau beli satu dapat dua. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau melihat iklan ini senang sekali bahwa kita bisa belanja satu buah barang tetapi mendapatkannya dua buah barang. Jadi ini suatu iklan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh kita semua kalau kita saat membutuhkan sesuatu barang dan kita menunggu kalau ada iklan ini, kita bisa dapatkan harga yang lebih murah karena beli satu dapat dua. Artinya kita dapat diskon 50%. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu kalau kita mau belanja sesuatu. Bahkan kita mungkin pernah punya pengalaman bahwa ketika ada iklan ini di tempat-tempat belanja, kita mungkin pada saat itu tidak membutuhkan barang tersebut, tetapi karena ada iklan ini kita tergoda untuk membeli barang itu, meskipun di dalam perencanaan kita tidak ada rencana untuk membeli barang tersebut. Jadi kita tiba-tiba
ikut tergoda dengan iklan ini dan akhirnya kita belanja sebuah barang yang mungkin saat itu belum kita butuhkan karena gara-gara iklan ini, buy one get two. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam firman Tuhan yang tadi yang kita baca di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan itu juga seperti memasang iklan. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya di sana ya. Tuhan mengatakan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah ini juga buy one get two? Kita kalau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita dapat bonus. Kita akan ditambahkan, semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Ini kan bonus tambahan dari Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita dapat bonus, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah semacam iklan tadi, buy one get two. Kita mencari sesuatu, kemudian kita malah mendapatkan yang lain. Kita mendapatkan dua, sesuatu yang kita cari dan tambahannya. Itulah yang dimasukkan Tuhan di dalam firman ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam firman ini kita jelas melihat bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita dipastikan oleh Tuhan akan mendapatkan tambahan, akan mendapatkan bonus. Dan bonusnya apa? Tuhan yang akan tentukan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan akan tambahkan semuanya. Semuanya tentunya semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Itulah janjinya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, saat ini maksudnya gimana? Dengan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian semuanya ditambahkan kepadamu. Dalam hidup kita ini kan kita juga sering mendapatkan pemahaman mengenai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Di dalam hidup kita ini yang termasuk kebutuhan primer itu misalnya sandang, pangan, papan, itu ada kebutuhan primer. Kebutuhan sekundernya yang lain-lain, mungkin alat transportasi, mungkin liburan, mungkin juga hal-hal yang lain yang sekunder. Tapi yang primer itu adalah sandang, pangan, papan, rumah, makanan, dan pakaian. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan primer kita. Kebutuhan sekundernya bisa alat transportasi, bisa tabungan liburan, bisa asuransi kesehatan, dan yang lain-lain. Itu ada tambahan-tambahan yang lain dari kebutuhan primer kita. Itu namanya kebutuhan sekunder. Jadi kita juga sebagai orang tua seringkali juga memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita mengenai bagaimana mereka nanti kalau sudah menjalani kehidupan jauh dari orang tua, ketika mereka harus bekerja keluar kota. Kita juga sering menasihati dengan kata-kata demikian, bekerja yang rajin, yang baik, capai karir yang baik, dan jangan lupa beribadah. Itu sering kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita ini. Kalau kita perhatikan dengan detail mengenai nasihat kita ini, itu nasihat yang umum dan tidak salah nasihat dengan ini. Tetapi kalau kita perhatikan mengenai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, nampaknya dalam hal ini kita ada sesuatu nasihat yang terbalik, bahwa ibadah atau mencari Tuhan itu menjadi kebutuhan yang kedua. Yang pertama adalah bekerja yang baik, yang jujur, mencapai karir yang dengan cepat, dengan baik, supaya kamu sukses. Itu adalah nasihat kita kepada anak-anak kita, bahwa beribadah itu tambahan. Kalau dalam hal ini kita melihat kebutuhan primer kita itu bukan kalau seperti nasihat Tuhan itu bukan dengan menomorduakan ibadah. Ibadah itu menjadi sesuatu yang primer, kemudian bekerja dengan baik, mencapai karir yang baik, itu adalah kebutuhan yang sekunder. Artinya kalau kita dengan sungguh-sungguh di dalam bekerja itu mencari kerajaan Allah, artinya kita bekerja dengan prinsip-prinsip kebenaran dari Tuhan, maka keberhasilan di dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, itu adalah sesuatu yang otomatis akan terjadi. Itu adalah menjadi bagian bonus dari yang akan diberikan oleh Tuhan. Jadi kebutuhan primernya adalah bagaimana di dalam kehidupan kita ini, entah kita bekerja,
dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menciptakan suasana kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam menciptakan suasana kerajaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing ini, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran dari jalannya Tuhan. Dan kita pasti akan mendapatkan tambahan-tambahan yang disajikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan firman ini. Jadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dalam hidup kita ini jangan terbalik-balik. Ada seringkali kita mendahulukan kebutuhan sekunder, kebutuhan primernya kita lupakan. Dalam firman ini, Tuhan ingin memastikan dalam hidup kita masing-masing supaya kita jangan lupa dengan kebutuhan primer kita, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang sekunder Tuhan akan tambahkan. Pasti akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Itulah yang dijanjikan Tuhan di dalam firman ini. Jadi bukan berarti kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dalam hidup kita, kita harus beribadah terus setiap hari, atau kita harus ada di gereja tiap hari. Bukan itu. Tetapi harus kita ingat di dalam kita bekerja, berkarir, melakukan aktivitas kita di tengah-tengah keluarga, itu adalah semuanya adalah cara-cara yang Tuhan mau pakai untuk kita mencari kerajaan Allah. Apakah di dalam kehidupan kita setiap saat itu kita berusaha mencari kerajaan Allah dalam hidup kita masing-masing? Itu yang sesuatu prinsip yang harus kita lakukan. Bukan berarti mendahulukan Tuhan itu kita terus harus berdoa terus, beribadah terus, di gereja terus, bukan itu. Di dalam setiap tempat dalam hidup kita masing-masing, kita bisa melakukannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Jadi Bapak Ibu, kita didorong untuk selalu setiap hari ingat akan bagaimana menjaga kehidupan kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan rasanya Bapak Ibu mendahulukan Tuhan dan kebenarannya itu memang tidak mudah. Godaan-godaan, keinginan kita, situasi sosial di tengah-tengah kita, pergaulan kita, sosial media, handphone kita pun seringkali mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Seringkali kita lupa, kita terlalu asik dengan itu semua, sehingga kita seringkali tergoda dengan hal ini dan kita salah di dalam mengambil keputusan karena kita terlalu tergoda dengan keinginan-keinginan kita, dengan situasi sosial dalam pergaulan kita, dengan media sosial yang saat ini mungkin bukan hanya di anak-anak muda, tetapi juga ke kita-kita yang lansia ini pun kita sudah menggunakan media sosial mungkin berlebihan, artinya kita memakainya tidak seperti yang harusnya kita lakukan. Jadi kita pegang dengan sungguh-sungguh janji Tuhan ini bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah sebuah kebutuhan primer yang harus kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa itu menjadi sesuatu yang primer dalam hidup kita? Tentunya kita harus tiap hari menyapa Tuhan. Dengan cara apapun Bapak Ibu bisa berdoa singkat ketika bangun pagi, ketika mau tidur, ataupun kapanpun juga. Ketika kita membutuhkan menyapa Tuhan, sapalah Tuhan tiap hari. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada di dalam hidup kita ini. Kita harus syukuri itu semua. Dan tentunya kita juga diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menceritakan pergumulan-pergumulan kita. Sebenarnya tanpa menceritakan pun Tuhan tahu persis pergumulan hidup kita. Dan Tuhan sudah sediakan jawaban-jawaban untuk pergumulan kita. Yang kita butuhkan adalah kesabaran menunggu jawaban Tuhan. Dan terus ada di dalam jalan Tuhan. Jangan dengan jalan kita sendiri. Bapak Ibu, kalau saya memberikan perumpamaan dari firman ini adalah umpamanya kita dalam perjalanan kehidupan kita ini seperti perjalanan dari kita Muntilan mau ke Magelang. Itu adalah perjalanan kita. Finish kita di Magelang. Akhir hidup kita di Magelang. Setiap kita punya akhir kehidupan kita masing-masing. Itu seperti perjalanan dari Muntilan, finishnya Magelang. Itu semacam perjalanan itu. Dan dalam perjalanan itu dari Muntilan ke Magelang kita akan melewati Blabak, kita akan melewati Blundu, kita akan melewati Mertoyudan.
Jadi di dalam perjalanan kita dari Muntilan ke Magelang, Blabag, Blundu, Mertoyudan, itu adalah hal-hal yang pasti akan kita dapatkan juga. Yaitu seperti firman Tuhan ini. Kalau kita mencari kerajaan Allah, yaitu finishnya nanti adalah di kota Magelang, di dalam akhir kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita pasti akan mendapatkan tambahan bonus-bonus. Kita akan melewati hal-hal itu, hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Jadi jangan ragu untuk mengimani firman ini, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Tuhan janjikan untuk menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Ini adalah janji Tuhan, dan inilah yang harus kita pastikan dalam hidup kita masing-masing untuk memegang prinsip akan janji Tuhan ini. Renungan akan saya tutup dengan sebuah kutipan dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Ini menambah kita mantap akan firman ini. Tuhan mengatakan demikian. Mazmur Daud mengatakan demikian. Ini adalah kesaksian kehidupannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah kesaksian kehidupan Daud. Bagaimana Daud merasakan bahwa Tuhan adalah gembalanya, dan di dalam hidupnya dia yakin dia tidak akan mengalami kekurangan. Inilah adalah janji yang diberikan Tuhan kepada Daud, dan juga janji yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan memberikan iklan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Buy one, get two. Kita beli satu, dapat dua. Kita mencari kerajaan Allah, kita dapat tambahan semuanya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Itu adalah janji Tuhan. Dan Mazmur menambah yakin kita bahwa Tuhan yang menciptakan kita akan bertanggung jawab sepenuhnya di dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah gembalanya, dan dia akan menjamin bahwa Daud tidak akan mengalami kekurangan. Demikian pula dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu harus yakin bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kita tidak akan mengalami kekurangan apapun juga dalam hidup kita ini. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita tutup renungan kita pada kesempatan ini dengan doa. Mari kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami akan belajar firman Tuhan, untuk firman yang boleh kami renungkan dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur untuk janji-janji Tuhan bahwa Tuhan menjamin kehidupan kami. Tuhan adalah gembala kami, dan Tuhan akan menjamin bahwa kami tidak akan mengalami kekurangan asalkan kami terus dalam kehidupan tiap hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan tambahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk janji ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kemerosotan fisik yang kami alami, karena kami saat ini adalah warga lanjut usia, yang dimana fisik kami setiap hari bukan semakin kuat tetapi semakin menurun. Biarlah ini juga boleh memberikan penghiburan dan kekuatan buat kami semua. Kami juga serahkan setiap pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Relasi-relasi kami dengan keluarga, relasi kami dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan siapapun juga, biarlah Tuhan terus jaga dalam hidup kami, supaya kami boleh menjalani relasi ini dengan baik. Kami serahkan juga Tuhan pergumulan kami akan kesehatan kami. Biarlah Tuhan terus sertai kami di dalam kami mencari pengobatan, mencari kesembuhan, dan kami boleh mendapatkan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan warga usia lanjut di GKI Muntilan, dan siapapun juga yang mengikuti renungan melalui YouTube ini. Biarlah semuanya Tuhan jaga dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah.